Bisa tahu kegiatan satpam atau mama? Ya jelas satpam dong, soalnya belakangan ini dia emang agak mencurigakan sih. Loh, Dek, kamu kenapa? Bukannya tadi kakak udah suruh kamu ke sekolah bareng Pak Satpam? Aku gak mau lagi ke sekolah bareng Pak Satpam, Kak. Aku mau di rumah aja. Jangan nangis, nanti kakak yang dimarahin sama mama. Jelasin ke kakak emangnya ada apa? Pak Satpam jahat. Jahat? Dia ninggalin kamu atau dia mukul kamu? Aku gak bisa bilang, Kak, karena kata Pak Satpam jangan bilang siapa-siapa. Oh, ya udah kalau kamu nggak mau bilang karena kakak bisa telusurin sendiri. Aku mohon bantuan Kakak usut sampai tuntas ya. Mah, hari ini aku izin gak sekolah. Hah? Enggak. Kamu harus sekolah sekarang juga. Loh, Mah, bukannya habis antar adik Pak Satpam harusnya langsung pulang ya? Soalnya kan hari ini dia cuti. Dia kan emang udah pulang dari tadi. Tapi dia lagi makan di rumah kita, Mah. Iya, kebetulan tadi Mama udah kasih dia nasi goreng ikan asin. Oh, memangnya Mama gak ada ngelihat Pak Satpam itu agak mencurigakan ya, Mah? Mama gak curiga sih, malah Mama percaya banget sama dia. Oke, BTW Mama pegang apa tuh? Oh, ini asupan Mama tiap hari dikasih sama Pak Satpam. Hah? Jangan-jangan itu cara Pak Satpam mempengaruhi Mama dengan cara kasih ramuan dan menghipnotis Mama kan? Cepat ke sekolah, kalau telat Mama akan hukum kamu. Iya, Mah. Karena Mama nggak izinin gue, jadi gue terpaksa kabur sendiri deh tanpa ketahuan. Loh, Dek, kamu mau kemana? Aku ada urusan, Kak. Nggak boleh. Kasih tahu kakak dulu kamu mau ngapain karena kakak tuh was-was. Aku mau ke restoran yang ada di depan rumah kita, Kak, di depan komplek. Biasalah anak muda suka nongki-nongki. Hah, Vel, kenapa hari ini lo gak masuk sekolah? Gue kan jadinya ikutan bolos. Kalau gitu mending lo bantuin gue, Kay. Kenapa lagi? Hah, pasti mau minta gue buat ngerjain tugas lo kan? Bukan, tapi gue ngerasa Pak Satpam ini mau jahat sama adik gue. Soalnya dia ngikutin adik gue. Yang bener aja loh, Pak Satpam itu kan udah tua banget sedangkan adik lo masih kecil. Hah, pikiran kita sama kan? Mereka kemana ya? Hah, ngobrol sama adek. Feli, kasihan banget sih lo gagal jadi kakak. Maksudnya apa sih? Adek lo tuh nakal banget. Wajar gak sih, namanya juga anak kecil. Ternyata lo masih belum nangkap apa maksud gue. Kalau gitu lo lihat sendiri aja di dalam kantong celananya. Kantong? Lo bisa tahu sejauh ini dari mana, Siti? Gue sih tahu dari satpam lo. Tuh kan bener apa kata gue kalau Pak Satpam itu orangnya nggak beres, dia jahat. Emangnya dia ngelakuin apa? Cari tahu sendiri, jawabannya ada di dalam kantong adek lo. Apa susahnya sih tinggal ngasih tahu doang? Oh, Pak Satpam udah mau pulang ke rumah, berarti adek gue aman kan? Well, kenapa lo tenang banget? Adek lo kan? Udahlah, nggak perlu diselidiki lagi karena dia udah pulang ke rumah. Tapi tadi gue lihat adek lo bareng sama Pak Satpam. Hah? Buat apa adek gue ke rumahnya Pak Satpam? Lo tahu rumahnya kan? Kalau gitu kita harus datang ke sana. Gue bakal bantuin lo. Kalau perlu kita lapor ke polisi deh. Kayaknya nggak perlu khawatir deh, soalnya sekarang Pak Satpam mampir ke apotek, pasti adek gue cedera ini. Ya ampun, lo berpikir positif thinking banget sih, Vel. Kalau gitu gue nggak tanggung jawab ya kalau terjadi apa-apa sama adek lo. Iya. Hah, sekarang Pak Satpam udah sampai di rumah. Jangan-jangan dia bawa adek gue juga lagi. Nah, adek kamu hilang. Masa, Mah? Hah, Pak Satpam menculik nih? Apa maksud kamu? Pak Satpam itu kan tugasnya ngelindungin kita, bukannya malah ngeculik adek. Tapi beneran, Mah, aku punya kekuatannya. Kalau gitu, aku harus cari celananya adek kan, siapa tahu ada di sini. Nah, ini Mah. Loh, biasanya kan adek selalu pakai celana itu. Kok tumben ya hari ini dia nggak pakai celana yang itu? Kata temen aku jawabannya ada di dalam kantong celana ini, Mah. Kalau gitu kita harus lihat sama-sama kan? Oke, udah siap? Bismillah. Wah, maksud dari tebak asal ini apa ya, Dek? Kakak harus menebak asal sesuatu buat temanya kali ini tuh makanan. Pasti karena bentar lagi Ramadan kan, makanya temanya tuh makanan. Bener banget, Kak. Yang pertama apa? Asal Bika Ambon. Ya ampun, sistem tahu aja yang lagi viral. Wah, itu mah udah jelas banget, Kak. Iya, jawabannya Ambon kan? Loh, kok salah? Ya ampun, bukan, Kak. Itu gampang banget loh. Masa nggak tahu sih? Padahal di sekolah juga ada pelajarannya. Jangan bilang jawabannya dari Medan. Wih, iya bener. Kenapa sih hal-hal kecil kayak gini harus bohong? Kakak aja yang kurang pengetahuannya tentang asal-asal makanan. Kalau kayak gini aku jadi ragu deh kakak bisa lolos. Lolos? Emangnya kita tuh lagi tanding sama orang-orang? Kalau nggak berhasil tebak asal 5 makanan kan kita bakal meninggal, Kak. Apa? Shake shock Mah, Kakak. Semoga aja asal makanan yang kedua gampang deh. Hah? Nasi Padang? Aduh, bisa aja kan ini menjebak juga kayak yang sebelumnya. Dari mana ya? Banjarmasin kali ya? Salah. Gitu aja nggak bisa, padahal itu makanan terkenal banget loh. Soalnya tadi gue barusan ketipu sama Bika Ambon. Gue nggak mau ketipu lagi kali ini. Enggak, Vel, lo salah besar. Kalau nasi Padang ini tuh dia jujur. Oh, kalau gitu berarti jawabannya Padang kan? Yay, bener. Gila, keren juga lo. Udah nebak yang keberapa nih sekarang? OTW yang ketiga, doain gue supaya gue berhasil ya. Sini loh. Lo nggak boleh ya ikut dalam tebak asal ini. Nyerah aja sekarang. Aneh banget nih orang. Kenapa sih lo ngatur-ngatur gue? Total peserta ada 1000 dan yang boleh berhasil itu cuma 100 orang. Terus nasib 900 orang yang lain gimana? Ya bakal gugur alias meninggal. Makanya siapa cepat dialah pemenangnya. Terus gunanya lo nyuruh gue nyerah itu supaya saingan lo berkurang ya?
Pinter juga ya lo, tuh tahu. Jadi nyerah aja ya supaya gue bisa bertahan hidup. Enggak, gue mah kalau ditantang makin gas kan. Salah orang lo. Ih, kenapa ngeselin banget sih? Tolong ya Allah, permudah jalan hamba. Hah, asal rendang itu dari mana? Udah jelas bukan dari Indonesia kan, Vel? Masa sih? Setahu gue rendang itu asalnya dari Indonesia, dari kota apa gitu, tapi gue lupa. Ya udah coba sebutin, kalau benar dari Indonesia, gue kasih lo 100 juta deh. 100 juta. Oh, gue tahu, asalnya dari Minangkabau kan? Tuh kan bener. Hah, kok lo bisa tebak dengan bener? Iya, kalau gini kan gue jadi rugi. Gue tunggu uang 100 jutanya ditransfer ya. ATM gue menunggu nih. Kalau bisa hebat banget dalam tebak asal, gue aja masih stuck di yang pertama. Karena gue tuh suka baca buku, jadi ilmu pengetahuan gue bisa bertambah deh. Yah, gue pula malas. Murid-murid, waktu kalian buat tebak asal ini cuma 24 jam ya, jadi kalian harus pergunakan waktu dengan baik. Tapi mustahil bu, 100% siswa di sekolah ini bisa lolos, soalnya kan kita harus bersaing sama 1000 orang. Ibu yakin murid-murid di sekolah ini tuh pada pinter, jadi pasti bisa. Tapi bu, di sekolah ini tuh kan ada yang menjebak satu sama lain, jadi pasti nggak bisa berhasil semua. Hah? Jadi yang bertahan bakal beberapa aja. Kalau gitu lapor aja ke ibu siapa orangnya. Nanti ibu bakal terusin ke sistem dan dia bakal dihabisi. Hah? Langsung dihabisi? Iyalah, kan itu sama aja berbuat curang. Tenang aja Ti, gue gak mungkin bocorin soalnya kan gue masih berperi kemanusiaan. Sekarang udah tebak asal yang keempat kan? Yuk bisa yuk. Kue lapis legit itu kan asalnya dari mana ya? Oh, gue tahu jawabannya itu kan bisa pergi ke zaman adik atau zaman mama aja deh. Karena gue penasaran banget zaman dulu itu gimana sih? Kamu mau pergi ke zaman apa tadi nak? Lebih baik mama nggak tahu kan? Ke zaman aku lahir mah. Oh, kalau gitu boleh. Soalnya pas kamu lahir itu dunia bener-bener bahagia banget. Iya dong ma. Ngomong-ngomong kalau zaman mama sendiri gimana? Aduh, zaman mama nggak usah diomongin deh. Soalnya bener-bener bikin mama pusing. Ya udah kalau mama nggak mau ngasih tahu, aku bakal tanya ke orang-orang. Kamu coba aja tanya, mereka nggak mungkin mau ngasih tau kamu. Hah, masa? Ya udah kalau gitu aku bakal coba dulu ya, mah. Feli, buang-buang waktu aja. Padahal kamu pergi ke zaman lahir ya, bukan ke zaman mama. Tahu nggak? Gue bakal pergi ke zaman dulu dalam 6 jam. Wih, seru dong. Gue titip makanan ya. BTW lo ke zaman apa? Ke zaman mama gue. Itu artinya tahun 1975. Seriusan lo? Iyalah, kenapa lo ketakutan gitu? Emangnya ada yang salah ya sama zaman nyokap gue? Kalau dibilang salah, iya salah banget, Vel. Soalnya pas zaman nyokap lo itu dia yang paling ditakutin. Ya iyalah, orang nyokap gue suka marah-marah, gimana orang-orang gak takut? Tapi bukan karena itu, kalau lo mau lebih dalam lagi tanya aja sama Bu Guru. Oh iya, Bu Guru kan bestinya nyokap gue, jadi udah pasti dia tahu seluk-beluknya nyokap gue kan? Untuk kali ini anggap aja gue gak denger cerita lo ya, gue gak mau ikut campur. Hah? Kenapa, Kay? Ya malah pergi tuh anak. Bu Guru, yuhu. Gue denger katanya lo mau ke zaman nyokap lo dulu ya. Aduh Titi, ayo kita pergi Ti. Vel, gue mau ikut lo ke zaman nyokap lo. Tiara, jangan cari masalah. Udah lo pergi sekarang juga karena gue mau temenan sama Feli aja. Udah jangan tangkar di sini. Tiara, gue nggak mau ajak lo ya. Kenapa nggak mau? Gue dari tadi udah bersikap baik lo. Bukan masalah sikap, tapi memang nggak bisa soalnya ini cuma bisa untuk satu orang. Oh gitu ya, alasannya banyak banget. Dela, kita tetap harus tindas nih anak. Alhamdulillah Tiara nggak berubah. Sekarang kalian kasih tahu ke gue di mana Bu Guru. Ya di kantornya lah, tapi hari ini dia nggak mau diganggu soalnya dia lagi punya masalah yang besar banget. Gue denger Bu Guru udah tahu kalau lo bakal pergi ke zaman nyokap lo dan saat itu juga dia jadi pusing. Tuh kan udah gue duga kalau Bu Guru tahu sesuatu. Oke, makasih ya infonya, kalian berdua membantu gue banget. Bye. Ih, kesel kenapa sih gue harus keceplosan padahal gue benci banget sama dia. Oh, kenapa gue bantu dia? Hehe, Ibu maaf ganggu ya, saya mau nanya tentang mama saya. Mama kamu? Jangan tanya saya. Bu, please saya mohon. Saya tahu kalau ibu tahu banyak tentang mama saya. Kenapa saya harus bantu kamu? Kalau semua orang takut sama mama saya, berarti ada sesuatu dan saya bisa dalam bahaya, Bu. Ibu mau bantu saya kan? Benar juga ya. Ya udah saya bakal bantu kamu. Tapi gimana caranya? Dalam 1 jam lagi saya bisa ke zaman mama saya, Bu. Tapi saya juga harus bawa teman satu. Cuman nggak tahu siapa. Kayaknya ibu pantas deh. Oke, saya mau. Yes. Makasih banyak, Bu. Tapi jangan bilang-bilang sama orang-orang ya. Karena tadi saya tolak Tiara buat ikut sama saya. Saya harap kamu bawa perlindungan dan jangan bilang ke mamamu bahwa kamu akan pergi ke zamannya. Iya, Bu. Tenang aja. Karena saya udah bohongin mama saya bilang saya pergi ke zaman lahir. Bagus, sekarang persiapkan dirimu karena kita akan menghadapi sesuatu yang sangat besar. Dasar aneh. Pergi aja sana. Usir. Waduh, kenapa orang-orang pada nyudutin gue ya? Gue bingung banget. Itu semua karena mereka udah tahu siapa nyokap lo yang sebenarnya dan mereka mau ngusir lo sama nyokap lo dari kota ini, Vel. Apa? Kalau gitu gue bakal buktiin ke mereka semua kalau nyokap gue itu baik, dia nggak kenapa-napa kok. Tapi Vel, gue nggak mau denger ocehan lo lagi ya. Gue bakal pergi ke zaman mama dalam 3, 2,
1. Bisa mengontrol adik atau satpam? Adik aja deh, soalnya lebih menarik kan? Kebetulan banget mama mau minta kamu jadi detektif. Pasti mama mau nyuruh aku buat awasin adik kan? Tenang aja ma, aku bisa kontrol dia. Berarti kalau dia mau ngapa-ngapain itu harus izin kamu dulu. Kamu harus jadi kakak yang baik. Iya ma, mana mungkin dia mau macem-macem aku izinin. Aku kan kakak yang posesif. Dalam batas wajar aja ya nak, mama harap kamu bisa jaga adik dengan baik. Emang ada apa sih sama adik mah? Mama sampai overprotective gitu. Adik itu... udahlah, yang penting kan kamu jaga dia. Itu pesan mama. Aku udah mau berangkat ke sekolah nih mah. Mana sih adek? Pasti dia masih malas-malasan kan di dalam kamar. Mama yang urus. Kamu pergi aja lah. Oh, ya udah oke deh mah. Akhirnya sampai juga di depan gerbang sekolah. Adek mau bolos. Karena gue kakak yang baik, jadi kali ini izinin aja deh. Kamu telat, gak boleh masuk. Ya pak, baru juga telat berapa detik. Ayolah bapak yang baik dan ganteng. Pulang aja kamu, gak niat sekolah ngapain kesini. Kalau udah kayak gini kan gue harus ngeluarin jurus jitu. Bapak tahu Hani kan? Hani itu adalah adik saya tahu banget bapak tuh suka ngeliatin dia. Yang bener, kamu bisa bikin saya ketemu sama dia. Kalau bisa saya bakal bukain gerbang deh. Ya jelas bisa dong. Wah, akhirnya kebuka. Makasih banyak ya pak. Kapan saya bisa ketemu? Ya, malah ditinggal. Well, ini gawat, ini tentang adek lo. Kenapa sama adek gue? Oh, pasti lo mau ngasih tau gue kalau adek gue bolos kan? Dia ada di rumah tetangga gue, nongkrong gitu di depan rumahnya. Tapi, itu kan rumah temannya, jadi wajar aja kalau dia mau nongkrong, mungkin janjian. Nah, sekarang dia mau makan, mungkin mereka makan bareng, izinin. Oh, ternyata lo kontrol dia ya? Ya udah, kalau gitu gue jadi tenang. Ada apa sih sama lo? Jangan-jangan lo demam ya? Enggak, parnoan banget lo. Soalnya tetangga gue itu suka culik orang, makanya gue takut. Itu nggak mungkin terjadi kok, karena apapun aktivitas yang dia lakukan, adek gue pasti minta izin sama gue. Kan kalau diculik terjadi begitu cepat, mana sempat buat minta izin. Aneh-aneh aja deh lo. Lah iya juga ya. Adek kamu mana? Kan ini udah sore, belum pulang-pulang loh dia. Mama khawatir. Aku juga nggak tahu mas, soalnya udah beberapa jam ini dia nggak ada kabar sama sekali. Itu artinya dia nggak ada ngelakuin aktivitas apapun. Iya mah, itu maksudnya apa ya? Mungkin aja dia tuh lagi dikendalikan orang lain. Kamu tahu nggak lokasi dia di mana? Setahu aku sih dia terakhir itu ada di rumah tetangganya Kesha. Oh, Kesha teman kamu itu. Ini semua karena kamu nggak bisa jaga adek kamu dengan benar. Iya mas, salahin aja aku terus-terusan. Ya udah aku bakal cari adek di luar deh. Pokoknya kamu nggak boleh pulang sampai kamu nemuin adekmu. Kamu kemana? Kok nggak ada aktivitas lagi yang bisa kakak kontrol sih? Ih, ada apa, Vel? Kelihatannya lo panik banget. Kesha, jangan makan dulu. Taruh makanannya sekarang. Ya ampun, padahal gue lagi lapar-laparnya. Kenapa sih? Temenin gue buat ngelabrak rumah tetangga lo itu. Jangan-jangan bener lagi kecurigaan gue kalau adek lo kenapa-napa kan? Ya, gue juga mulai curiga. Jadi gue mulai percaya sama lo, Kay. Tapi kalau sampai kita labrak dan ternyata nggak ada apa-apa di sana, kita tuh bisa ditangkap polisi, Vel. Kalau untuk ditangkap polisi sih, gue yakin nggak mungkin. Karena gue udah yakin banget kalau adek gue diapa-apain. Ya udah, kalau lo bersikeras, gue kebetulan punya kunci rumahnya. Oh, punya. Padahal otot-otot gue udah siap buat dobrak lo. Kiri aman, kanan aman. Sekarang saatnya menyusup.